Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar sejarah Indonesia. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai teori dan juga saluran persebaran Islam di Indonesia. Di mana pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai bagaimana ya asal-usul dan juga proses metode persebaran Islam di Nusantara. Jadi bagaimana orang-orang di mancanegara menyebarkan Islam yang sebelumnya di Nusantara itu sudah ada agama Hindu dan Buddha. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pengaruh Islam di Indonesia, yakni terkait kesultanan yang ada di Indonesia. Yang pertama yang kita ketahui, kesultanan pertama yang berdiri di Indonesia itu yang akan kita bahas yakni Kesultanan Samudra Pasai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Kesultanan Samudra Pasai. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu gambaran umum Kesultanan Samudra Pasai. Yang kedua, awal kemunculan Kesultanan Samudra Pasai. Yang ketiga, corak kehidupan Kesultanan Samudra Pasai. Yang keempat, peninggalan Kesultanan Samudra Pasai. Yang kelima, peristiwa penting Kesultanan Samudra Pasai. Yang keenam, sultan terkenal Kesultanan Samudra Pasai. Dan yang terakhir yaitu kehancuran Kesultanan Samudra Pasai. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum Kesultanan Samudra Pasai. Kita masuk ke yang pertama, yaitu letak Kesultanan Samudra Pasai terletak di Losemawe, Aceh. Bisa dilihat di peta yang sudah ditandai. Tahun berdirinya yaitu pada tahun 1267 Masehi atau bertepatan pada abad ke-13. Sebutan bagi Kesultanan Samudra Pasai yaitu Kesultanan pertama di Indonesia. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai awal kemunculan Kesultanan Samudra Pasai. Oke. Dilatar belakangnya oleh misi salah satu kesultanan besar di Mesir yaitu Kesultanan Mamluk, mempunyai misi untuk menguasai salah satu pelabuhan dagang yang ada di Gujarat, India, yaitu di Kambayat. Dia mempunyai misi untuk menguasai pelabuhan tersebut, di mana mendirikan satu kesultanan di wilayah Nusantara. Ya, atas gagasan tersebut, dia mengutus salah satu laksamana laut terkenal yaitu ada Nazimuddin Al-Kamil, di mana untuk mendirikan satu kesultanan tersebut ia mengangkat salah satu tokoh besar atau raja sebelumnya di wilayah tersebut, yaitu ada tokoh namanya Murah Silu atau Sultan Malik As-Saleh. Baik, saya akan menjelaskan cara kehidupan Kesultanan Samudra Pasai. Di bidang ekonomi, bertumpu pada kehidupan maritim mengandalkan perdagangan. Karena didukung oleh letak geografis yang strategis berada di Selat Malaka. Selat Malaka menjadi pasar Asia Tenggara, tempat interaksi dan transaksi para pedagang mancanegara dengan masyarakat di wilayah Samudra Pasai.
para pedagang mancanegara mencari rempah-rempah Indonesia. Kapal asing dikenakan pajak 6%. Pala lada, cengkeh, kayu manis bersumber dari Maluku. Politik oleh dipimpin sebagai khalifah. Anak sultan diberi gelar tun. Terdapat istilah materi, syah bandar, dan kadi. Tahta kesultanan diwariskan secara otomatis kepada keturunan sultan. Adanya peran ulama dalam pemerintah sebagai penasihat sultan. Sosial budaya kehidupan masyarakat diwarnai hukum dan aturan Islam. Adanya budaya semangat kebersamaan dan saling menghormati. Adanya perkembangan dalam karya tulis. Menggunakan huruf Arab dalam bahasa Melayu. Muncul bahasa Jawi dan huruf Arab Jawi. Saya akan menjelaskan peninggalan Kesultanan Samudra Pasai. Di antaranya 1. Batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Menjadi bukti adanya kontak budaya dengan orang-orang Gujarat, India. Yang kedua, mata uang emas. Adanya mata uang dinar emas 70% dan mata uang keeh dari timah sebagai alat tukar. Kesaksian dari Laksamana Cheng Ho. Yang ketiga, Hikayat Raja-Raja Pasai, karya tulis yang berisi riwayat penting Samudra Pasai dari tahun 1250 sampai dengan 1350 Masehi. Dari awal berdiri sampai dilakukannya Majapahit. Yang keempat, buku tasawuf Durru Az-Manjum. Yang kelima, lonceng Cakra Donya, dan yang terakhir, kompleks pemakaman Sultan di Aceh Utara. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang peristiwa penting Kesultanan Samudra Pasai. Kedatangan penjajah dunia, Samudra Pasai pernah disinggahi oleh tokoh terkenal seperti Marco Polo, Ibnu Battuta, dan Laksamana Cheng Ho. Dan yang pertama, Marco Polo menyebut wilayah ini dengan Giava Minor atau Jawa Kecil. Dan yang kedua, Ibnu Battuta menyebut samudra dengan istilah Pulau Al-Jawa. Ibnu Battuta ia mengisahkan Sultan Al-Malik Al-Jahir II sering melakukan peperangan demi keyakinan agamanya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang Sultan terkenal Kesultanan Samudra Pasai. Sultan terkenal yang pertama, Merah Silu, atau nama lainnya ialah Sultan Malik As-Saleh. Ia tokoh pendiri dan Sultan pertama di Samudra Pasai. Yang kedua, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Ia adalah tokoh yang memiliki kepribadian buruk dan kejam yang menyebabkan adanya serangan dari kerajaan Majapahit. Yang ketiga, Sultan Al-Malik Az-Zahir II. Ia adalah tokoh yang membawa Samudra Pasai pada masa kejayaannya. Samudra Pasai dijadikan bandar dagang terbesar dan mengeluarkan alat tukar berupa dirham atau emas. Dan juga pada masanya pernah singgah penjelajah dunia bernama Ibnu Battuta. Yang terakhir, Sultanah Malikah Nahrasyah, Sultan perempuan pertama di Aceh yang membangkitkan Samudra Pasai dari trauma serangan Majapahit. Baik, saya akan menjelaskan sebab kehancuran Kesultanan Samudra Pasai. Yang pertama, sebab adanya serangan dari Majapahit. Raden Galuh Gemerencang keturunan Majapahit akan dinikahkan dengan Tun Abdul Jalil. Tapi ayahnya Sultan Ahmad Malik Az-Zahir merebut calon menantu dari putranya. Tun Abdul Jalil dibunuh dan Raden Galuh bunuh diri. Hayam Wuruk murka atas kejadian tersebut dan menyerang Samudra Pasai. Sebab yang kedua, kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Ali Mughayasyah mengusir Portugis dari wilayah Aceh sehingga wilayah Samudra Pasai menjadi milik Kesultanan Aceh Darussalam. Yang ketiga, sebabnya adalah Kesultanan Malaka menguasai perdagangan. Kesultanan Malaka mengambil alih kekuasaan Selat Malaka dari Samudra Pasai sebagai pusat perekonomian. Sebab yang keempat, adanya serangan dari Portugis. Portugis menginvasi Samudra Pasai pada masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin tahun 1521 Masehi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.